Ini kita masih tunggu Olga ya, satu lagi pembicara ya, atau sudah masuk? Oke, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Kayaknya kita udah bisa mulai ya. Ada Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the plenary session 4 with the theme Equal Access to Cultural Economic Benefits. My name is Ratu Faida, and I will be the master of ceremony for this session. But before we start, let me read the code of conduct for this session. During the explanation, all the audience should mute their audio. The participants can write down their questions in the comment section with the format name, _domicile, _question. And for those who want to ask directly, should press the raise hand button and then speak with the format name, _domicile, _question. The MC then will read the question accordingly. Additionally, there is an interpretation feature. Now, I would like to read a brief biography for our moderator. Mr. Gustav Iskandar was born in 1974. He is an art and media activist, graduated in 1999 from the Department of Fine Arts, Faculty of Fine Arts and Design, Bandung Institute of Technology. Since graduating from college, Mr. Gustav has been active in art management activities, in addition to writing and participating in various art exhibitions at home and abroad. From 2000 to 2001, he co-initiated and managed the publication of Trolley Magazine, an independent media that actively publishes information on the practice and development of contemporary art, design, music, fashion, visual culture, and media technology.
At the end of 2001, together with his colleagues, he founded the Bandung Center for New Media Arts, an organization engaged in research and development of media arts and multidisciplinary art practice in Indonesia. Subsequently, the Bandung Center for New Media Arts changed its format into a non-profit organization called Common Room Networks Foundation in 2003. This institution became a kind of open platform for the development of arts, cultural activities, and the use of media technology in the city of Bandung. Among the various exhibitions, seminars, conferences, and projects that he participated in are the ISEA in 2004 in Helsinki, and the third Asia-Europe Art Camp in Bandung in 2005, Future Sonic Festival in 2006, located in Manchester, Get It Wall Project in Yogyakarta in 2007. Without further ado, I summon Mr. Gustav Iskandar. The floor is yours. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, namo buddhaya, salam kebaikan untuk semua. Semoga kita semua dilimpahi berkah dan kesehatan ya di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini. Saya akan mencoba untuk memoderasi kegiatan sesi kali ini dengan bahasa Indonesia. Bagi rekan-rekan yang menggunakan bahasa Inggris, itu ada disediakan fasilitas interpretasi dengan menekan tombol interpretasi. Oke, tanpa berpanjang lebar, untuk sesi kali ini kita akan kedatangan dua orang pembicara. Yang pertama ini ada Mas Ahmad Arif. Beliau ini seorang jurnalis sebetulnya ya, tapi kalau misalnya dibaca selintas lalu, aktivitasnya banyak banget. Di sisi pendidikan, Mas Ahmad Arif ini lulusan dari Universitas Indonesia, khususnya di bidang sosiologi ya, Fakultas Sosial dan Political Science. Terus dulunya ternyata juga seorang belajar arsitek di UGM. Nah, belakangan aktivitas Mas Ahmad Arif ini ternyata banyak juga, termasuk juga selain aktif di bidang jurnalisme, beliau juga aktif mengajar, terutama di in-depth journalism di Kompas Institute, dan beberapa aktivitas lain terkait dengan bidang kebencanaan, ekspedisi Ring of Fire, dan lain sebagainya. Ada beberapa materi publikasi yang sudah diterbitkan, termasuk juga buku seri Pangan Nusantara, buku seri Ekspedisi Cincin Api, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan dengar lebih banyak dari Mas Ahmad Arif terkait dengan paparannya yang berjudul Budaya dan Keadilan Pangan di Tengah Krisis Iklim. Nah, mendampingi Mas Ahmad Arif ini nanti akan ada pembicara dari Belanda, namanya Olga Mink. Kita masih tunggu
Mbak Olga ini, karena kalau di Belanda kalau nggak salah sekarang ini sekitar jam 5 subuh ya, masih pagi, kita agak lebih awal. Nah, Mbak Olga ini dia seorang kurator, termasuk juga bekerja sebagai direktur dan peneliti di bidang seni dan sosial. Saat ini dia adalah direktur artistik dari Future of Work Foundation. Ini sebuah platform apa namanya ya, yang berusaha untuk mendorong perkembangan teknologi yang inovatif, kurang lebih seperti itu. Minatnya terutama adalah menjembatani seni, desain, sains, dan teknologi untuk menghadapi atau mengatasi berbagai macam tantangan sosial yang kita hadapi saat ini. Mbak Olga ini juga pernah bekerja sebagai direktur dari Baltan Laboratory di Belanda sejak tahun 2012 sampai terakhir tahun ini. Di sana dengan rekan-rekan Baltan Laboratory, beliau menerbitkan beberapa penerbitan dari penelitian terkait dengan tema Homo socials, Homo economicus, dan Homo sensorum. Bukunya yang terbaru ini judulnya Co-emerging Economy, Exploring Radical Perspective on Post-Anthropocentric Economy. Nanti Mbak Olga ini akan mencoba untuk berbagi perspektif terkait dengan gagasan yang radikal untuk kehidupan post-anthropocentric economy. Nanti kita akan dengar sama-sama, tapi sebelumnya kita bisa mulai dulu untuk menyimak paparan dari Mas Ahmad Arif. Ini nanti saya panggilnya Mas Arif aja atau gimana ya? Ini kita akan punya waktu kurang lebih 30 menit nih untuk paparan Mas Ahmad Arif. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita masih tunggu Mbak Olga dari Belanda. Tapi sambil tunggu kita Ahmad Arif untuk selanjutnya mudah-mudahan, tapi sambil tunggu kita ngobrol-ngobrol santai terkait apa namanya, paparan dari Mas Ahmad Arif yang terkait dengan keadilan pangan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan paparan, tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum lengkap, Mas Ahmad Arif bisa tambahkan untuk perkenalan sedikit ya Mas ya. Oke, paparan, tapi saya. Kalau misalnya ada ya Mas ya. Oke, waktu dan tempat saya. Selamat pagi, terima kasih Mas Gustaf. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mohon izin. Halo, apakah kedengaran Mas Gustaf? Halo? Halo, selamat pagi. Halo? Halo? Suaranya. Selamat pagi, Bapak. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oh, oke. Berarti Mas Gustaf yang nggak bisa mendengar. Oke. Oke, saya izin share screen ya. Oke, maaf. Oke. Oke, terima kasih. Siang ini saya akan membawakan materi pengantar diskusi tentang bagaimana sebenarnya keberagaman sistem pangan ya di daerah ya di Indonesia ini seharusnya bisa berkontribusi pada keberlanjutan sistem pangan nasional gitu. Jadi saya ingin memulai dari dasar ya bahwa pangan itu sebenarnya bagian penting dari identitas kultur kita. Cuman sayangnya memang seringkali kita belum seringkali ngomongin mengenai identitas budaya itu lebih ke pakaian dan seterusnya. Tetapi sebenarnya
pangan ya, terutama dalam konteks ini mulai dari proses pengumpulan, pemilihan sampai penyiapan dan bahkan konsumsinya sendiri itu merupakan bagian dari pengetahuan dan perilaku ya yang diwariskan dari turun temurun, dan ini mendefinisikan sebenarnya identitas seorang atau suatu komunitas. Di Indonesia sendiri kita tahu kita memiliki keberagaman identitas pangan lokal ini sendiri sebenarnya di hampir setiap daerah, mulai dari Aceh sampai Papua gitu, kita akan melihat keberagaman yang luar biasa. Nah, pertanyaannya mungkin ada dua ya yang nanti mungkin ingin saya uraikan di dalam saya. Mengapa demikian beragam sebenarnya sistem pangan lokal kita gitu ya, dan apa pentingnya itu sebenarnya bagi ketahanan pangan kita sebagai satu bangsa gitu. Terhadap sumber pangan kita gitu. Jadi sumber pangan kita sendiri beragam. Indonesia kita tahu dibentuk oleh proses geologi yang sedemikian kompleks, kepulauan terbesar di dunia yang memiliki setiap pulau, bahkan di dalam satu pulau sendiri juga memiliki endemisitas dan keberagaman yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa ini kemudian salah satu yang membentuk bahwa kita sebagai negara dengan pusat keberagaman sumber daya pangan ya yang juga luar biasa. Kita tahu misalnya sagu ya, Indonesia adalah pusat asal dan juga keberagaman biodiversitas sagu. Kita mungkin sekarang orang Indonesia lebih tahu bahwa sagu ada di Papua, padahal sebenarnya sagu ini dulu tersebar bukan hanya di Papua ya, bahkan di Jawa, Sulawesi, sampai sekarang masih ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Aceh, dan seterusnya. Hampir seluruh wilayah asal-usul sagu memang di Indonesia. Juga kita tahu bahwa Indonesia ini pertemuan misalnya dua nenek moyang pisang ya, yang melahirkan beragam pisang di dunia juga ada di Indonesia, dan banyak sekali umbi-umbian dan biji-bijian yang lain. Belum lagi kita bicara mengenai fauna yang juga beragam dan sebagian bisa menjadi sumber pangan gitu. Tapi intinya bahwa adaptasi terhadap lingkungan yang spesifik ini memunculkan beragam sumber pangan yang inilah yang salah satu yang mempengaruhi keberagaman sistem pangan tradisional di Indonesia. Berikutnya juga sistem pangan kita yang beragam ini, yang lokal yang beragam ini juga dipicu oleh asal-usul yang beragam ya. Jadi dipengaruhi oleh asal-usul nenek moyang kita, sejarah, dan kemudian pembauran di masa lalu yang terjadi. Kita tahu secara sederhana setidaknya ada 4 gelombang kedatangan manusia ke Indonesia. 50.000 tahun yang lalu nenek moyang Papua, lalu kemudian sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu orang-orang dari daratan Asia atau Austroasiatik datang ke Nusantara, kemudian Austronesia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan kemudian pada periode sejarah ya, mulai dari India, Cina, Arab, dan banyak hal yang lain yang secara umum para teman-teman genetik ya melihat bahwa ada semacam gradasi ya dari Indonesia bagian barat yang cenderung Austronesian, penutur Austronesia yang dominan, semakin ke timur Papua, dan ada pertemuan atau mix di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku antara Papuan dan Austronesia. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya menarik kemudian bahwa asal-usul dan ini juga mempengaruhi keberagaman sumber pangan kita gitu. Di pertemuan yang juga perlu dilihat adalah ternyata genetik atau asal-usul leluhur itu tidak serta-merta kemudian menentukan sistem pangannya gitu ya. Paling sederhana misalnya orang Mentawai ya, yang secara genetik Austronesian memiliki gen Austronesia hampir 100% mirip dengan yang di Taiwan, tetapi mereka memiliki sistem pangan yang berbeda bahkan dengan Austronesia lain di bagian Indonesia gitu ya. Misalnya di Mentawai kita kenal mereka tidak membudidayakan padi, berbeda dengan misalnya orang-orang Austronesia di
Jawa atau Sumatera yang lain atau Kalimantan yang lain yang cenderung salah satu identitas pangan yang dibawa oleh Austronesia ke Indonesia dari Formosa adalah beras, tetapi itu tidak dibudidayakan di Mentawai misalnya, tetapi mereka lebih mengonsumsi sagu. Nah, ini salah satu contoh yang menarik bahwa ya genetik tidak selalu menentukan keragaman pangannya, bahwa ada terutama adalah ecoregion yang berbeda dan proses adaptasi terhadap lingkungan yang spesifik. Misalnya di Mentawai untuk menumbuhkan beras pasti prosesnya tidak mudah karena selain kepulauan kecil, sumber air banyak rawa-rawa, gambut yang secara alami ternyata lebih cocok untuk misalnya sagu dan keladi misalnya, yang itu kemudian menjadi staple food mereka gitu. Jadi lebih banyak bahwa traditional food atau sistem pangan tradisional kita ini dibentuk ada pengaruh memang asal-usul tadi, tetapi juga terutama adalah alam yang berbeda. Yang ini yang melahirkan keberagaman sumber pangan di Indonesia. Nah, saya mencoba mendokumentasikan ya beberapa. Jadi ada beberapa nilai yang menarik yang bisa kita lihat bahwa setiap jalan pangan ya, yang artinya proses panjang masyarakat lokal di Indonesia menemukan pangan mereka gitu ya, yang kemudian sampai tersaji di meja makan menjadi satu makanan misalnya, itu selalu biasanya adalah merupakan proses ini ya, kan proses panjang tadi, adaptasi terhadap lingkungan dan biasanya memperhitungkan keseimbangan nutrisi dan sustainabilitas alamnya gitu. Dan baik produksi maupun konsumsi ada kecenderungan ada nilai-nilai yang memang dibangun ya, dan saya bilang bahwa ini adalah jalan pangan optimal gitu yang ditemukan dan diwariskan oleh generasi ke generasi gitu. Secara produksi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita lihat ya, cenderungnya biasa misalnya berorientasi pangan itu untuk memenuhi kebutuhan komunitas, bukan hanya sekedar individu ya misalnya, sehingga ada proses mulai dari proses menanam sampai panen itu biasanya ada gotong royongan ya, dan ada kebersamaan laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak biasanya juga terlibat di sana. Dan satu hal yang juga menarik adalah rata-rata memang kalaupun misalnya membudidayakan, benihnya adalah benih yang turun-temurun ya biasanya. Rata-rata setiap keluarga itu memiliki benih tertentu ya, misalnya kalau padi ya, padi-padian tertentu yang itu diwarisi turun-temurun dan tidak boleh hilang misalnya karena itu adalah warisan dari leluhur mereka gitu. Dan rata-rata dicirikan adalah keberagaman jenis dan varietasnya ya. Misalnya pengalaman misalnya saya di komunitas di Peladang di Dayak ya misalnya, satu komunitas atau satu keluarga bahkan mereka akan mempertahankan beragam macam padi misalnya, itu akan juga beragam, kacang-kacangan dan banyak hal yang lain gitu. Jadi memang secara tidak langsung mereka juga menjadi sumber dari keberagaman hayati gitu. Lalu ada upaya untuk pembatasan ya, atau di kawasan Indonesia Timur bisa disebut SASI misalnya. Yang ini sebenarnya secara tidak langsung menjaga keberlanjutan alam dan seterusnya. Demikian halnya dalam praktek konsumsi, itu juga banyak hal yang lain yang spesifik ya, misalnya ada tabu ya, ada makanan tertentu yang tidak boleh dimakan dan seterusnya gitu. Nah, nilai-nilai ini yang seringkali memang kita lihat sangat berbeda ya. Kemudian kalau kita bicara dengan pangan modern yang cenderung lebih ke komodifikasi dan seterusnya gitu. Nilai-nilai pangan sebagai sumber orientasi dan sumber adat itu tidak lagi. Nah, secara umum kalau saya lihat di Indonesia itu setidaknya sebenarnya untuk fondasi dari sistem pangan masyarakat adat ya, masyarakat lokal kita itu ada dua. Yang pertama adalah hunter gatherer ya, pemburu peramu gitu, yang ini sebenarnya semakin menyempit ya. Saya mendokumentasikan di dua tempat ya, di Orang Rimba di Jambi dan di Punan Batu di Kalimantan Utara ya, yang ini dua-duanya sebenarnya sudah dalam kondisi yang sangat terdesak gitu. Nah, dari dua komunitas ini terlihat ya bahwa sistem pangan mereka memang sangat tergantung pada
pada alam ya. Ini kita akan melihat bahwa mereka tidak membudidayakan, bahkan tidak boleh ya. Misalnya orang rimba itu tabu untuk memakan binatang yang sudah didomestifikasi misalnya. Sama seperti di orang Punan Batu ya di Kalimantan Utara di Bulungan. Mereka tidak mau tradisi mereka adalah tidak boleh mengkonsumsi binatang yang sudah didomestifikasi misalnya. Dan ada banyak sekali batasan juga sebenarnya. Walaupun mereka berburu dan meramu untuk bertahan hidup, tapi ada banyak juga misalnya larangan yang tidak boleh dimakan gitu. Yang ini menarik sekali karena tabu ini adalah salah satu yang menjaga keseimbangan ekosistem di situ misalnya. Misalnya kalau orang rimba ada istilah bedewo ya, yang mereka tidak boleh makan gajah, terenggiling, harimau, burung gading dan seterusnya gitu, yang dipercaya memiliki kaitan dengan spiritual mereka gitu. Lalu juga yang menarik juga salah satu ciri yang sangat menonjol adalah hampir seluruh proses mereka untuk berburu dan meramu itu akan selalu dibagi ke komunitas ya. Jadi setiap ada orang yang dapat hewan buruan itu keluarga, setidaknya keluarga mereka bukan hanya keluarga inti ya, yang ada di komunitas sekitar mereka itu akan mendapat bagian, dan itu salah satu ciri khas dari budaya berburu dan meramu ini. Dan prinsip yang juga sangat mereka jaga ya, akhirnya karena hidup mereka tergantung pada hutan, mereka akan selalu menjaga itu gitu ya. Bahkan kalau di konteks misalnya orang Punan Batu, mereka tidak dilarang untuk membudidayakan tanaman juga ya misalnya, dan itu artinya tidak akan mengubah bentang alam yang ada di sana. Jadi konteks bahwa ketergantungan mereka terhadap hutan itu ketergantungan mereka untuk hidup gitu, dan ini yang kemudian terjadi ketika hutannya rusak ya, terdegradasi maupun dialihfungsikan menjadi fungsi yang lain, misalnya perkebunan monokultur misalnya, itu yang terjadi adalah mereka kekurangan pangan ya, dan ini yang terjadi di orang rimba dan di Punan juga. Nah, yang jalan pangan yang kedua yang saya identifikasi adalah peladang ya sebenarnya, petani, tapi sebenarnya lebih ke peladang. Jadi peladang ini yang contoh yang mungkin masih bertahan ya, dan tetapi sekarang sebenarnya di ambang akhir di Kalimantan ya, di beragam masyarakat Dayak, mungkin di Baduy juga ya, menghuma ya, jadi bukan bersawah ya. Itu adalah ciri-cirinya adalah diantaranya adalah keberagaman ini ya, varietas dan jenis yang ditanam, dan juga ini mempengaruhi juga pola konsumsinya yang juga sangat beragam gitu, dan ini menjadi kunci penting mereka. Misalnya kayak di masyarakat di Dayak ya, ketika mereka berladang, mereka juga bukan hanya menanam padi ya, padinya pun juga sangat beragam, bisa belasan dalam satu keluarga misalnya. Mereka juga akan menanam sayur di sana, mereka akan mereka akan membuat tabat ya, atau kanal-kanal yang itu juga menjadi tempat ikan ya, ikan alami sebenarnya, yang itu menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kita sekarang menghadapi persoalan yang serius setelah terjadinya pergeseran yang masif ya. Jadi sekarang kalau kita lihat Indonesia menghadapi 3 beban ganda malnutrisi ya, mulai dari persoalan obesitas yang juga trennya meningkat, malnutrisi atau kurang gizi, dan juga kekurangan mikronutrien gitu. Jadi yang ini juga pengaruh terhadap obesitas ya. Jadi sisi yang lain kita melihat bahwa potret pangan kita secara nasional sekarang kita mengalami ketergantungan pada impor pangan ya, yang terus meningkat, dan potret yang agak mengkhawatirkan adalah daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber pangan ya, itu selalu kita definisikan sebagai daerah yang paling rentan pangan, seperti Papua misalnya, yang beberapa waktu yang lalu kembali mengalami kelaparan ya, awal bulan lalu ya, sampai meninggal gitu ya. Dan ini adalah padahal kelaparan sampai meninggal itu proses yang panjang sebenarnya, bukan satu yang tiba-tiba, yang menunjukkan memang ada persoalan yang serius di dalam sistem pangan kita secara nasional, yang jadi ada semacam kemunduran yang kita lihat di situ. Nah, apa penyebabnya? Saya melihat salah satunya adalah adanya kesalahan dalam konsep pangan kita ya, yang dulunya sangat beragam seperti yang saya deskripsikan tadi di awal. Setiap tempat memiliki lokalitas sistem pangannya sendiri gitu, dan kemudian itu tercermin di dalam keragaman kuliner mereka sebenarnya.
itu menjadi semakin seragam sebenarnya, dan ini dimulai terutama setelah dikenalkannya revolusi hijau ya di Indonesia sekitar tahun 60-an, yang seiring dengan masuknya terigu juga ya di awal-awal 70-an gitu. Jadi obsesi Orde Baru selama puluhan tahun untuk menjadi swasembada beras ya, jadi bukan swasembada pangan, itu telah mendorong terjadinya penyeragaman pangan yang masif gitu, dan ini terjadi di hampir setiap daerah, dan secara kultural seolah-olah beras dikenalkan sebagai makanan yang memiliki kasta lebih tinggi dibandingkan beragam pangan lokal yang lain gitu. Kita lihat di banyak daerah di Indonesia ya yang sebenarnya memiliki pangan lokal itu seringkali merasa inferior pangan lokalnya dibandingkan dengan beras yang itu menjadi, kalau dulu menjadi komponen gaji ya oleh bagi pegawai, bagi tentara, bagi polisi yang dikirim ke berbagai daerah gitu, yang secara perlahan kemudian memicu inferioritas lokal food ya di banyak daerah tadi, seolah-olah bahwa selain beras kalau mau menjadi amtenar misalnya ya makanya beras gitu, dan ini bisa kita lihat di banyak daerah pangan-pangan lokal mereka rata-rata tergusur dan tertinggalkan, dan ini yang kemudian ada satu lagi kesalahan yang kemudian sekitar tahun 80-an ya Orde Baru mengenalkan bahwa gandum itu sebagai, atau yang kemudian menjadi terigu ya, itu menjadi salah satu upaya untuk diversifikasi pangan gitu, dan ini yang kemudian membuat gandum selama yang sebenarnya baru dikenal dan masuk ke Indonesia tahun 70-an kemudian mendominasi meja makan kita gitu ya, karena ada kemudahan biaya impor ya, sempat nol ya biaya impornya, dan sekarang juga masih sangat kecil sekali misalnya. Sehingga kalau kita lihat potret pangan kita yang tahun 50-an masih beragam ya, kalau kita bicara staple food aja gitu ya, yang dulu beras itu masih 50-an% dari komponen pangan utama masyarakat di Indonesia, tahun 2017 itu sudah 74,6% gitu. Dan 25%-nya itu diisi oleh gandum yang itu totally impor gitu. Sekarang Indonesia ada di satu negara yang memiliki impor gandum salah satu terbesar di dunia gitu ya. Padahal kita baru makan gandum sejak awal 70-an sebenarnya. Jadi ada dua persoalan yang menurut saya kemudian terjadi adalah hancurnya ekosistem dan local culture ya. Kita tahu di era-era tahun 70-an, 80-an itu selalu muncul stigma ya, bahwa untuk merumahkan masyarakat yang masih tinggal di hutan, Punan Batu itu hanya satu dari demikian banyak punan yang masih selamat di hutan gitu. Sebagian besar punan yang lain itu sudah dirumahkan ya, misalnya Punan Tugu di Respen ya di Malinau yang dipaksa untuk kemudian meninggalkan hutan, dan karena dianggap bahwa budaya pangan mereka yang masih berburu dan meramu itu budaya yang dalam tanda petik tidak beradab oleh Orde Baru gitu, dan mereka dipaksa untuk berumah dan seterusnya. Jadi ada kehancuran sistem budaya pangan lokal melalui obsesi untuk menyeragamkan pangan tadi gitu, dan sisi yang lain adalah hancurnya ekosistem ya, karena dipaksa misalnya daerah yang sebenarnya tidak sesuai untuk ditanam padi dipaksa untuk menanam padi dan seterusnya. Dan sisi yang lain adalah kolapsnya sistem kedaulatan pangan lokal karena kemudian tergantung pada pangan yang harus didatangkan dari luar. Nah, kalau kita lihat dengan angka-angka saja ya, misalnya ada satu yang mengkhawatirkan sebenarnya potret pangan kita ya, dengan pendekatan yang keliru tadi ya, bahwa seolah-olah pangan harus beras misalnya, itu telah menyebabkan beras demikian dominan. Cuman problemnya bahwa produksi beras kita secara nasional ini sampai sekarang ya hampir 50%-nya, lebih 50%-nya misalnya, itu masih disuplai dari Jawa gitu. Yang which is Jawa hanya 7% dari luas daratan kita. Kenapa Jawa? Karena memang secara kalau kita bicara kondisi wilayah ya, Jawa mungkin memang paling cocok untuk memproduksi padi, dalam arti padi sawah ya terutama, karena sedemikian banyak gunung api yang secara alami menyuburkan tanah di Jawa, sistem gunung api juga yang membantu misalnya irigasi alami yang air bisa mengalir dari kelerengan sampai ke dataran rendah, itu terjadi secara alami ya. Tetapi sisi yang lain ini juga sebenarnya menjadi potret bahwa tidak di semua tempat di Indonesia itu bisa dan cocok untuk memproduksi padi gitu ya, artinya baik lingkungan maupun kultural gitu. Jadi kalau kita lihat di banyak
proyek-proyek cetak sawah baru ya, itu rata-rata juga mengirim orang-orang Jawa untuk menjadi petani di Merauke misalnya, di Transmigran di Kalimantan misalnya, ketika itu terjadi proyek cetak sawah baru, yang menunjukkan bahwa akhirnya pendekatan pangan kita itu yang cenderung tersentralisasi ke beras, itu juga identik dengan Jawa sentris akhirnya, dan itu yang kemudian terjadi. Sampai sekarang hal ini masih berlanjut ya. Kalau kita baca misalnya pendekatan food estate yang belakangan dimunculkan kembali ya, yang sebenarnya ini mereproduksi upaya yang mencoba dilakukan oleh di akhir Orde Baru ya, dengan dulu ada istilah lahan gambut 1 juta hektar ya, dengan membuka lahan gambut di Kalimantan untuk menjadi mencetak sawah di sana yang kemudian gagal dan menjadi pemicu kebakaran hutan di Kalimantan sampai sekarang. Ini sekarang masih coba digalakkan lagi dengan lebih luas lagi sebenarnya. Jadi bukan hanya di Kalimantan, tetapi ada banyak tempat di Indonesia yang diidentifikasi akan dibangun food estate, dan sebagian sudah dalam proses di sana gitu ya. Tetapi dengan komoditas yang masih itu saja gitu ya. Jadi yang selalu menjadi program andalan adalah pajale ya, padi, jagung, kedelai gitu. Misalnya terakhir di Merauke, di Kalimantan itu diupayakan ke sana gitu. Dan walaupun kemudian ketika gagal kemudian jadi lahan sawit gitu. Dan bahkan di pendekatan yang baru food estate ini boleh mengkonversi hutan dan seterusnya. Yang kemudian kita akan bisa bertanya sebenarnya ini pangan untuk siapa? Nah, dari studi saya yang terakhir yang kemudian saya tulis dalam buku ya, Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan, saya sebenarnya mencoba membandingkan ya bagaimana sistem pangan di masyarakat adat yang sebenarnya di masyarakat adat sendiri itu juga mengalami pergeseran ya. Setidaknya saya mengklaster ada dua bagian besar gitu ya, walaupun dua bagian ini pun bisa dilihat berbeda ya. Misalnya masyarakat adat di Indonesia bagian timur yang sudah meninggalkan dalam tanda petik tradisi pangan lokalnya, itu representasinya di Sumba Timur ya, di Morawamba dan Mauramba. Sementara di Indonesia Timur juga yang backgroundnya daerah kering, misalnya di Boti itu masih bertahan dengan sistem pangan lokalnya gitu. Saya bandingkan dengan di Kasepuhan di Indonesia bagian barat dan Baduy yang masih mempertahankan, Kasepuhan yang mulai meninggalkan sebenarnya. Nah, dari empat lokasi ini saya melihat bahwa masyarakat adat yang masih bertahan kepada sistem pangan tradisionalnya itu cenderung jauh lebih adaptif ya. Contoh paling nyata misalnya di Boti ya, tidak ada angka gizi buruk di sana, tidak ada stunting. Sementara di Sumba Timur ketergantung angka gizi buruk salah satu yang tinggi ya, dan mereka tergantung pada pangan dari luar yang dulu tahun 70-an sebenarnya mereka bisa subsisten dengan menanam beragam jenis pangan lokalnya misalnya. Ini hampir sama seperti di antara Kasepuhan dan Baduy ya, yang kita lihat Baduy masih memiliki kekuatan dalam hal memenuhi kebutuhan pangan sendiri, yang terlihat ketika pandemi kemarin daerah-daerah yang cenderung bisa memenuhi pangannya sendiri, berdaulat pangannya itu bisa melakukan karantina dengan cepat ya. Misalnya mereka menutup wilayah mereka karena mereka memiliki ketahanan pangan yang luar biasa, dan ini tidak terjadi di daerah-daerah yang sudah meninggalkan sistem pangan lokalnya gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini satu kasus yang juga sedang saya pelajari sebenarnya terakhir, bagaimana di Kalimantan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin menyimak informasi ya, belakangan sejak tahun 2015 masyarakat Dayak ya, terutama di Kalimantan Tengah ya, yang kemarin saya sedang melakukan studi di sana, itu dilarang berladang ya. Jadi sejak tahun 2015 di Dayak itu tidak boleh lagi berladang dengan alasan proses membakar. Berladang dengan membakar itu merusak lingkungan ya. Mereka dianggap sebagai penyumbang emisi dan seterusnya. Which is ini sebenarnya tuduhan yang tidak nyambung ya, karena masyarakat Dayak yang ribuan tahun sebenarnya beradaptasi dengan sistem ekosistem di Kalimantan, membangun teknik budidaya berladang dengan teknik gilir balik ya, artinya mereka berladang di satu tempat, lalu memulai dengan dibakar, lalu kemudian 1 tahun 2 kali panen misalnya, mereka akan pindah ke tempat lain, membiarkan ekosistem di sana kembali pulih dan kembali lagi dan seterusnya.
itu dianggap sebagai, dan ini sudah praktek yang sudah mereka lakukan ribuan tahun, itu tiba-tiba distigma sebagai proses bertani yang merusak lingkungan gitu. Padahal kalau kita lihat potret di Kalimantan, pembakaran lahan itu biasanya terjadi dengan proses akuisisi lahan untuk lahan skala besar ya, biasanya terkait sama pembukaan lahan untuk perkebunan dan seterusnya. Sementara kalau para peladang itu biasanya membakar dengan skala yang sangat terbatas dan terkontrol ya, karena mereka akan di ladang itu juga ada tempat mereka hidup ya, biasanya ada rumah sementara, lalu di sana juga ada tanaman-tanaman keras yang ada di sekitar kebun mereka ya, karet dan banyak buah-buahan dan yang lain-lain, sehingga mereka sebenarnya ketika walaupun mereka melakukan pembakaran ya, yang itu sebenarnya memang bagian proses penting untuk siklus mereka bertanam ya, itu mereka akan sangat hati-hati di sana gitu, sehingga tidak serta-merta gitu. Nah, problemnya sejak 2015 ini totally dilarang gitu ya. Jadi yang saya budaya ini kemudian tiba-tiba dihentikan, dan kemudian apa konsekuensinya kalau kita bisa lihat gitu. Nah, di 3 wilayah yang saya lihat ya, yang saya dalami misalnya, itu kelihatan sekali bahwa dilarangnya berladang ya, dan kemudian sekarang dialihkan untuk ke food estate ya, itu ternyata pertama menurunkan jelas ya, menurunkan produktivitas pangan mereka ya, dalam hal konteks beras saja misalnya terjadi penurunan luar biasa produksi beras di 3 wilayah yang saya studi, di Kapuas, Pulau Pisau dan Gunung Mas, dan bahkan itu kemudian secara provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami kemunduran produksi beras gitu. Di 3 wilayah yang saya lihat juga terjadi tren peningkatan kesehatan ini ya, kualitas kesehatannya memburuk ya, angka tren diabetes, hipertensi, jantung dan gizi buruk itu cenderungnya meningkat. Bukan hanya itu sebenarnya, yang saya lihat bahwa hancurnya sistem berladang yang sebenarnya ini menjadi fondasi bagi sistem pangan ya, itu juga membuat kerusakan secara sosial ekonomi juga gitu. Jadi ini kemudian memaksa para perempuan di daerah-daerah ini itu bekerja sebagai buruh sawit gitu ya, dan kemudian laki-lakinya kerja di tambang emas ilegal. Kenapa? Karena dulu biasanya mereka untuk makan itu kan sudah terpenuhi dari ladang, sementara untuk kebutuhan ekonomi mereka akan mengandalkan dari pangan liar dari hutan, mengambil rotan maupun dari dari hasil karet mereka. Nah, sekarang mereka hasil dari non ladang tadi untuk membeli beras, untuk membeli makan, dan sehingga untuk misalnya mengirim anak ke sekolah itu cenderung semakin menurun gitu. Saya ketika di beberapa daerah ini itu tren pernikahan dini, terutama anak-anak perempuan itu cenderung meningkat gitu. Ini beberapa waktu lalu ketika saya ke sana misalnya, ini anak usia SMP ya, kelas 2 yang sudah dinikahkan gitu ya, karena orang tuanya tidak lagi sanggup untuk melanjutkan membiayai mereka sekolah gitu, dan sehingga melepas anaknya untuk berkeluarga. Jadi impact-nya luar biasa dasar dari hancurnya sistem pangan mereka gitu, kemudian berimplikasi kepada berbagai macam dimensi kehidupan. Nah, di sisi yang lain kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi tantangan yang sangat kompleks ya. Kita ada di ambang, dan bahkan beberapa studi menyatakan bahwa kita sekarang sebenarnya sudah di tengah-tengah krisis pangan ya, mulai dari karena persoalan politik ya, kita tahu bahwa konflik di Ukraina, Rusia dan seterusnya yang mengganggu suplai pangan secara global, dan juga pandemi kemarin, dan terakhir adalah ancaman krisis iklim gitu yang sudah ada di depan mata kita, yang ini membawa 2 sisi, bahwa perubahan iklim mengancam produktivitas berbagai macam komoditas pangan ya, mulai dari terutama adalah padi salah satu yang paling rentan misalnya. Di sisi yang lain juga produksi padi ya, terutama padi sawah itu salah satu sumber emisi besar sebenarnya. Nah, satu pelajaran yang sangat penting sebenarnya, belakangan para saintis menyadari bahwa kita tidak mungkin tergantung dalam konteks perubahan iklim ini, kita tidak mungkin hanya tergantung pada 1 atau 2 jenis pangan untuk memenuhi sedemikian banyak kebutuhan pangan gitu ya. Apalagi beberapa komoditas pangan ini mengalami penurunan produksi yang luar biasa, sehingga kita penting nih untuk kembali melihat nih pada diversitas sumber pangan gitu, yang ini
selama bertahun-tahun sebenarnya dipraktekkan oleh masyarakat adat seperti sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi gitu. Dan kita tahu bahwa ya ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sistem pertanian yang sekarang itu dianggap sebagai ini ya sumber emisi besar, di sisi lain gagal memenuhi kebutuhan pangan global gitu ya di tengah ancaman perubahan iklim ke depan gitu. Sehingga kemudian satu hal yang menurut saya dalam konteks Indonesia bahwa kita seharusnya memang kembali kepada keberagaman sistem pangan lokal ya sebagai fondasi sistem pangan kita gitu. Jadi kalau sederhananya adalah kembalilah kepada keberagaman Nusantara gitu, keberagaman sumber pangannya, keberagaman budaya pangannya gitu. Jadi saya beberapa kali mendokumentasikan misalnya beberapa sumber pangan yang memiliki jejak kultural panjang di Indonesia itu terbukti sebenarnya lebih adaptif ya terhadap ancaman krisis iklim misalnya. Sorghum misalnya salah satunya yang ini dikenal di banyak budaya di Indonesia dengan berbagai macam nama ya. Mulai kalau di Jawa itu cantel misalnya, di Sunda juga ada nama lokalnya, di Bugis namanya Batari dan banyak tempat yang lain. Ini salah satu sumber pangan yang relatif tahan terhadap kekeringan misalnya dengan kualitas protein yang baik, dan ini di banyak suku di Indonesia Timur misalnya ini juga menjadi bagian penting dari sistem kepercayaan mereka ya, misalnya di orang Ende ya di Flores kalau meninggal harus ada tanaman sorghum ini misalnya dan seterusnya. Demikian juga misalnya sagu yang di awal tadi saya sebut sebagai tanaman endemik di Indonesia, ini bisa tumbuh di secara alami di hutan, di rawa-rawa gambut, bahkan dia di tanaman lain tidak bisa tumbuh, dia bisa tumbuh dengan bagus, dan tetapi sayangnya ini terpinggirkan ya karena ada penyeragaman pangan yang terjadi secara masif sejak tahun 70-an. Padahal kalau kita menghentikan obsesi kepada sumber pangan yang seragam tadi, misalnya orang Indonesia, saya menghitung secara sederhana aja, kalau kita menghentikan satu orang dalam satu minggu tidak lagi makan beras misalnya, kita bisa menghemat dalam setahun itu setidaknya 3,3 juta ton produksi beras gitu ya. Dan ini penghematan yang luar, kita akan menghentikan impor beras dan seterusnya. Nah, sebagai catatan akhir, nanti untuk kita lanjutkan ke diskusi, saya melihat bahwa menghadapi ancaman krisis ke depan ya, pertama-tama kita harus kembali pada prinsip bahwa Indonesia harus kembali kepada sistem keberagaman pangan ya sebagai fondasi sistem pangan kita gitu. Jadi kita harus pertama berarti kita harus menghormat terhadap sistem pangan lokal yang sudah ditemukan secara optimal ya oleh masyarakat adat di berbagai daerah kita gitu ya. Dan ini adalah kunci penting bagi sustainabilitas. Dan satu lagi adalah memberikan penghormatan terhadap sistem pangan masyarakat adat, artinya juga memberikan ruang mereka untuk hidup ya, yang misalnya yang masih hunter gatherer juga harus dihormati bahwa mereka tergantung pada hutan, prinsip-prinsip keadilan dan hak atas pangan, termasuk juga hak terhadap menjalankan budaya pangan mereka ini harus mendapat tempat dalam sistem pangan nasional kita. Mungkin itu Mas, terima kasih, nanti kita lanjut ke diskusi. Oke, Mas Arief, terima kasih banget paparannya yang padat, singkat, tapi sekaligus saya pribadi terperangah ya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun di Indonesia kita mengalami proses penyeragaman sumber pangan yang dampaknya ternyata kemana-mana. Dan barangkali ini persoalannya bukan hanya persoalan Indonesia ya, ini persoalan dunia gitu. Sejak adanya revolusi hijau, bukan hanya proses penyeragaman sumber-sumber pangan, tapi juga berbagai macam budaya, adat, dan tradisi bercocok tanam yang demikian beragam itu tiba-tiba secara cepat diganti oleh mesin, diganti dengan benih-benih rekayasa genetik dan lain sebagainya, sehingga ketahuan
sekarang saat kita menghadapi situasi perubahan iklim yang ekstrim, nih, urusan pangan jadi salah satu persoalan dunia yang nggak tahu apakah bisa juga ditemukan solusinya dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun ya. Rusaknya nggak lebih dari 50 tahun, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki sistem keberagaman pangan yang sudah berurat akar selama puluhan ribu tahun ini, apakah bisa balik lagi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi nanti ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita nih. Sebetulnya kita masih tunggu satu orang pembicara lagi, Olga Ming, tapi kelihatannya karena perbedaan waktu kita masih tunggu, tapi sambil nunggu kita langsung diskusi aja ya. Ini kalau boleh tahu sebelum saya buka pertanyaan atau berbagi pandangan dari para peserta, saya pengen lebih banyak mengeksplorasi nih berdasarkan pengamatan dari Mas Arief. Ini kan sebetulnya proses politik dan penyeragaman budayanya ini juga terjadi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Apakah Mas Ahmad Arief nih melihat adanya peluang untuk mendorong proses restorasi gitu, atau menumbuh kembangkan kembali praktek-praktek pangan yang beragam, atau ini kita udah dalam situasi point of no return gitu? Ini kayaknya udah susah juga, atau gimana nih berdasarkan pengamatan Mas Ahmad Arief, skenario-skenario yang mungkin untuk dikembangkan agar keberagaman budaya dan tradisi produksi pangan di Indonesia itu balik lagi, ini apakah ada jalan alternatifnya atau seperti apa? Nah, sambil nanti Mas Arief mungkin kasih penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan itu buat rekan-rekan yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di chat box, nanti kita coba bahas satu-satu ya. Oke, Mas Arief, silahkan ya. Skenario alternatifnya gimana nih? Saya kok jadi ragu juga ya. Ya, ini kalau menurut saya memang persoalannya adalah persoalan ini ya, ya jelas ada persoalan relasi kuasa dan kebijakan di sini, tetapi juga ada persoalan budaya juga ya, dalam artian budaya itu misalnya masyarakat kita cenderung permisif juga ya, ketika kehilangan pangan ya, ragam pangannya misalnya, itu kita seolah-olah tidak merasa kehilangan, bahwa kita kehilangan yang sangat besar, misalnya kehilangan benih di sekarang nih, misalnya contoh sederhana, misalnya saya baru pulang dari Kalimantan bulan lalu ya, masyarakat adat Dayak yang di Kapuas yang dulu beberapa tahun yang lalu itu masih misalnya memiliki belasan benih padi di satu keluarga, itu sekarang totally tidak punya, benih itu hilang, padahal benih ini adalah benih warisan yang mungkin bisa ratusan bahkan ribuan tahun kan mereka kan benih itu akan selalu dijaga dengan ditanam, dia tidak boleh ada jeda, kalaupun ada gagal panen mereka akan cari dari tetangganya atau komunitas yang lain, dan ini tiba-tiba hilang oleh satu kebijakan pelarangan berladang gitu. Jadi dan ini mengubah, seperti yang saya sampaikan tadi, mengubah banyak hal gitu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ini persoalan yang real, yang saya seringkali tidak disadari, bahwa kehilangan benih itu kan kehilangan seed bank tradisional gitu ya, Mas ya. Ya, dan itu kehilangan kebudayaan yang luar biasa ya, karena benih ini kan ada benih yang misalnya di dalam satu keluarga, di situ ada benih yang itu menjadi benih yang paling sakral gitu, yang itu harus ditanam misalnya, karena ini dianggap benih yang dari leluhur dia gitu, yang paling ini, yang lainnya ada benih tambahan yang boleh hilang pergi, tapi ketika itu hilang, misalnya ritual yang terkait sama gawe ya, misalnya panen adat besar Dayak itu juga hilang ya, kesenian kebudayaan yang biasanya muncul mengiringi proses pertanian itu kan juga akan hilang juga ya. Dan ini hanya satu contoh gitu. Sebenarnya di Jawa juga sudah banyak kehilangan itu gitu ya, ketika sistem pangan yang dulu sebenarnya juga banyak yang berladang dan seterusnya hanya dipaksa kemudian menjadi satu sistem penanaman melalui padi sawah dan seterusnya. Nah, sisi yang lain sebenarnya belakangan sebenarnya kesadaran bahwa benih yang beragam, keberagaman pangan itu adalah kunci dari ketahanan pangan ya, baik ketahanan dalam arti
orang makan itu kan nutrisi itu kan semakin beragam kan semakin baik sebenarnya. Itu kunci penting salah satunya. Semakin beragam sistem pangannya yang tahan terhadap lingkungan spesifik dan itu kan juga bisa beragam juga. Ketika kita memiliki benih yang beragam, kita memiliki ibaratnya ketika mau menghadapi perubahan iklim misalnya, kita memiliki senjata yang lebih banyak. Nah, kebutuhan ini sekarang sebenarnya semakin disadari gitu. Beberapa konferensi terkait pangan global itu juga sudah menekankan berkali-kali pentingnya untuk menjaga keberagaman sistem pangan gitu. Tetapi tadi sayangnya memang kebijakan politik kita itu belum mengarah ke sana. Walaupun inisiatif lokal itu muncul ya. Misalnya ini mungkin nyambung dengan pertanyaan tadi di banyak daerah di Indonesia. Misalnya saya pernah datang ke daerah di Flores ya, terutama di daerah Flores Timur. Itu muncul inisiatif lokal untuk kembali kepada sorghum yang sebelumnya itu ditinggalkan gitu. Jadi puluhan tahun sorghum yang sebenarnya menjadi bagian dari budaya pangan lokal mereka itu ditumbuhkan kembali oleh inisiatif lokal ya. Ada satu perempuan di sana, Mama Loreta, yang dia mencari benih sorghum kemudian ditanam kembali dan kemudian menjadi gerakan lokal ya yang juga menjadi gerakan untuk tadi melawan gizi buruk yang ada di Flores Timur ya, dan sekarang perlahan itu muncul kembali walaupun memang skalanya skala lokal tadi karena berhadapan dengan kebijakan nasional yang sampai sekarang masih terobsesi pada pangan itu seragam ya. Jadi kalau sekarang program dari Kementerian Pertanian itu kan masih padi, jagung, kedelai, jadi pajali istilahnya. Kedelainya pun juga cenderung tidak optimal ya, sebenarnya padi gitu ya yang paling masih optimal. Makanya cetak sawah baru masih di mana-mana, food estate juga menjadi satu bagian penting. Nah, apa yang bisa dilakukan salah satunya ya, kalau menurut saya dua jalan. Yang pertama, mau tidak mau harus ada refleksi terhadap kebijakan pangan kita ya, yang cenderung tadi seragam untuk kembali kepada melihat keberagaman food system kita ya di daerah dan juga tentu saja keberagaman sumber pangan yang ada di kita gitu. Contoh yang paling sederhana aja, beberapa waktu yang lalu ada publikasi tentang bahwa sukun gitu ya. Tanaman sukun yang itu sebenarnya salah satu endemis di Indonesia juga. Itu memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap pemanasan ya misalnya. Itu kan selama ini menjadi sumber pangan yang kita abaikan dan kita bahkan tidak masuk dalam hitungan pangan gitu ya. Hanya kalau di Indonesia pun menjadi cemilan gitu ya. Padahal sebenarnya punya potensi besar gitu. Nah, artinya harus ada advokasi terkait sama perubahan kebijakan. Yang kedua, ya literasi pangan di masyarakat juga. Ini menjadi penting karena yang kita perhatikan misalnya dalam waktu 30 tahun ya terakhir gitu ya. Kita lihat bahwa gandum misalnya yang dulu tidak dikenal dalam sistem pangan kita gitu. Sekarang udah menguasai meja makan kita gitu. Mulai dari bentuk aneka macam roti-rotian sama mie instan dan seterusnya gitu. Sementara misalnya beragam pangan lokal yang dulu mungkin waktu kecil kita masih mencicipinya ya, mulai dari gembili, uwi, macam-macam lah kalau orang Jawa, Garut dan banyak hal yang lain. Itu hilang tapi kita tidak merasa kehilangan gitu. Jadi ada literasi pangan yang menurut saya di sini penting untuk dibangunkan juga. Masyarakat harus disadarkan bahwa ketika mereka kehilangan keberagaman sumber pangan itu, mereka kehilangan banyak hal sebenarnya. Kehilangan ini sebenarnya daya dukung untuk hidup juga. Dan ketergantungan pada pangan tadi akhirnya kan menjadi menguatkan. Makanya kita pada satu titik sekarang ketika potensi harga gandum global naik gitu, kita menjadi gelisah gitu. Tapi kita nggak peduli ketika aneka macam pangan lokal di kita hilang dari hadapan kita gitu. Jadi ada dua hal yang harus diubah tadi kalau kita mau survive ke depan. Jadi kebijakan nasional kita harus diubah, masyarakat kita juga harus disadarkan mengenai hal itu. Ini dua pilihan jalan ini sama-sama berat nih kayaknya Mas ya. Nah ini ada pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan, saya coba rangkum dulu ya. Yang pertama ini dari Pak Komarajaya. Pak Komar tanya kalau di level komunitas, kampus atau di pemerintah saat ini apakah Mas Arief sudah melihat adanya upaya diversifikasi sumber-sumber bahan pangan yang pokok gitu. Kalau sekarang kan hampir semua ya tadi ya udah mulai ke kalau nggak nasi ya gandum. Nah, terus pangan lokal yang notabene tempe sama oncom nih. Ini kan sekarang kedelainya juga kita
tergantung sama impor, karena produksi kedelai lokal tidak mencukupi kualitasnya atau gimana saya juga nggak ngerti. Nanti mungkin Mas Arief bisa coba kasih beberapa penjelasan juga gitu, termasuk juga sorghum nih, apakah sorghum bisa jadi alternatif atau enggak gitu. Terus yang kedua dari Ken Miriam. Nah, untuk menjaga keberagaman sumber dan pasokan pangan, apakah masih bisa dilakukan dengan sistem negara kesatuan yang serba sentralistik? Apakah otonomi daerah juga bisa memberi kontribusi pada upaya untuk menjaga keberagaman sumber pangan ini atau enggak? Nanti mungkin Mas Arief juga bisa cerita situasi otonomi daerah nih, apakah ada tantangan tersendiri atau gimana. Terus yang ketiga dari Mas Agus dan Nugroho, ini keberagaman sumber pangan itu sebetulnya sudah sejak lama menjadi pembahasan di pemerintah gitu ya, dan mulai tertuang dalam sejumlah kebijakan yang menjadi payung hukum kuat. Salah satunya Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1974 tentang perbaikan menu makanan rakyat, saya baru dengar nih. Terus juga ada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 yang revisi dari Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996 yang mengamanatkan diversifikasi pangan lokal sebagai langkah kedaulatan pangan. Nah, ini kalau dari sisi bunyinya kan seperti yang afirmatif menjawab kegelisahan kita ya, apakah undang-undang ini memang benar-benar bisa dihidupkan menjadi payung hukum yang memberi dampak atau enggak. Mungkin Mas Ahmad Arief bisa coba satu-satu aja Mas, santai kita ngobrol-ngobrol nih. Pagi-pagi udah diajak ngobrol yang berat-berat nih kita nih. Silakan Mas. Yang pertama dulu kali ya, ini yang soal apakah di komunitas atau kampus-kampus atau pemerintah sudah mulai mendorong keberagaman sumber pasokan pangan kita. Ya, sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, ada ya di beberapa komunitas yang mulai menyadari itu dan memunculkan itu ya. Contoh yang tadi saya sebut itu misalnya gerakan diversifikasi pangan, salah satunya kembali ke sorghum ya, sesuai konteks alamnya gitu ya. Itu terjadi di Flores ya, dan kemudian memang upaya untuk advokasi memasukkan sorghum sebagai bagian sistem pangan yang bersesuaian dengan kondisi lokal di Flores yang relatif kering, yang relatif kurang hujan dan seterusnya, itu mencoba didesakkan juga oleh komunitas. Dan dalam konteks ini misalnya teman-teman dari Kehati ya, itu berkontribusi penting misalnya mengadvokasikan itu ke pemerintah daerah ya. Diadopsi juga sebenarnya pemerintah daerah kemudian menganggarkan misalnya penanaman sorghum dengan skala yang lebih besar misalnya di beberapa kawasan di Flores. Itu terjadi walaupun memang kemudian kembali ke persoalannya tadi bahwa secara nasional itu belum terwadahi oleh kebijakan anggaran nasional ya. Jadi saya beberapa kali misalnya sempat mendengar dari teman-teman di daerah gitu ya, misalnya susah nih mencari anggaran untuk mensupport sorghum misalnya, karena anggaran yang ada untuk tadi padi, jagung, kedelai gitu. Dan ini juga kembali kepada di banyak daerah ya, bahkan yang kalau kita potret misalnya tren alih fungsi sumber pangan lokal itu terjadi cukup masif ya. Misalnya di Indonesia Timur itu, di Maluku, di daerah Papua, dusun-dusun sagu atau lahan-lahan sagu itu dikonversi menjadi fungsi yang lain ya, misalnya untuk bangun infrastruktur, untuk membangun perumahan. Di Jayapura misalnya itu kelihatan sekali, di Ambon juga beberapa kawasan sagu itu, karena seringkali sagu ini dianggap sebagai sumber pangan yang marginal gitu, yang seolah-olah bisa dikonversi menjadi fungsi-fungsi yang lain tanpa memperhitungkan tadi fungsi kultural maupun fungsional di masyarakat lokal gitu. Saya sebagai contoh aja misalnya beberapa waktu yang lalu, waktu itu ya di salah satu daerah di Maluku gitu, ada proses di Halmahera ya, konsesi sagu yang kemudian dialihfungsikan menjadi cetak sawah baru gitu. Waktu itu saya tanya sama salah satu pejabat terkaitnya gitu, kenapa harus diganti sagu dengan ini? Karena mereka ingin
dapat proyek cetak sawah baru tadi gitu. Jadi ini persoalan kembali ke sistem anggaran juga gitu. Jadi otonomi daerah sebenarnya juga penting untuk didorong dengan bagaimana kemudian politik anggarannya gitu. Apakah juga mendukung pada diversifikasi pangan? Ya, memang benar bahwa undang-undang ini mungkin nyambung ke pertanyaan ini ya, bahwa undang-undang persoalan keragaman pangan lokal itu memang sudah lama diomongkan berkali-kali. Tetapi realisasinya itu ya tidak sustain gitu. Kita lihat misalnya ada beberapa daerah yang misalnya waktu itu mengkampanyekan tidak makan nasi sehari misalnya dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi satu kebijakan yang sustain dan seringkali tadi politik anggarannya tidak mendukung. Apalagi belakangan kalau kita bicara tentang undang-undang Omnibus Law itu sudah tidak merevisi lagi nih undang-undang mengenai pangan ini. Sudah sekarang misalnya kita lebih misalnya ya di Omnibus Law kemungkinan untuk impor pangan itu menjadi lebih terbuka karena tidak lagi diperhitungkan misalnya kondisi ketersediaan pangan lokal gitu, yang itu dulu diwajibkan di Undang-Undang Pangan misalnya. Itu sekarang malah justru dihapus gitu. Sehingga dalam konteks undang-undang kalau menurut saya ada peluang kemunduran juga di situ. Jadi dimensi itunya malah justru tidak menjadi bagian yang walaupun beberapa diskusi terakhir saya mengikuti beberapa diskusi terakhir misalnya teman-teman di Bappenas misalnya mulai menyadari pentingnya regionalisasi sistem pangan. Yang ini diwacanakan dengan banyaknya kritik mengenai food estate tadi yang identik dengan menanam komoditas padi di banyak tempat yang lain gitu ya, yang itu akhirnya seringkali menggusur sistem pangan lokal gitu. Dan ini dicoba mereka mencari cara bahwa seharusnya memang pendekatannya adalah regionalisasi sistem pangan. Jadi melihat bahwa pangan itu tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki background alam maupun background culture yang sangat beragam gitu. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa keberagaman itu anugerah terbesar Indonesia gitu, yang mungkin negara lain tidak memiliki keberagaman yang sekaya kita ya dalam konteks alam maupun dalam konteks lokal culture-nya gitu. Nah, penyeragaman itulah adalah persoalan yang menurut saya yang paling merusak ya di dalam bangun sistem kita, termasuk dalam sistem pangan gitu. Yang ini terbukti bahwa ketika kemudian kita samaratakan semuanya harus makan beras misalnya, semuanya beras pun juga bias kan, beras yang diproduksi di sawah gitu, padahal beras tidak harus diproduksi di sawah misalnya. Itu yang kemudian menghancurkan fondasi sistem pangan yang sebenarnya udah berjalan ribuan tahun. Itu Mas. Ini pengaruh juga sama keberagaman DNA kita juga kali ya. Karena kalau sering kan kalau teman-teman biolog kan sering bilang bahwa sebenarnya kita ini bukan hanya apa yang kita makan, tapi apa yang dimakan oleh leluhur kita kan sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam tubuh kita ini kan ada mikrobiom ya, atau mikrobiota atau inilah ya jasa ternik, mikroba dan seterusnya di perut, yang ini sebenarnya diwariskan oleh lingkungan maupun leluhur kita kan. Yang itu makanya tiap etnis itu berbeda-beda gitu. Misalnya ada dan setiap bahan dietary-nya bisa mengganggu kesehatan kita juga kali ya. Kalau DNA-nya biasa makan sagu terus tiba-tiba dipaksa makan nasi kan bahaya juga ya. Beberapa studi sebenarnya udah menunjukkan itu, Mas. Misalnya kalau kita bilang kan misalnya nasi itu kan memiliki misalnya indeks glikemik yang tinggi ya, dan itu kan bagi orang diabetes misalnya kan disarankan untuk menghindari itu gitu. Saya melihat misalnya gini, kalau kita bandingkan misalnya sistem pangan orang Papua yang berbasis sagu misalnya, sagu itu kan secara sederhana proteinnya rendah gitu ya, proteinnya rendah, zat gulanya glikemiknya relatif rendah. Tetapi kalau orang makan sagu saja mungkin tidak akan cukup untuk nutrisi, tetapi biasanya lingkungan sagu itu juga dia kaya dengan protein. Misalnya sagu itu bisa dibiarkan untuk tumbuh kumbang larva kumbang atau ulat sagu gitu. Di ampas sagu itu juga muncul jamur sagu. Nah, ketika biasanya orang Papua makan sagu, papeda biasanya sama ikan kan. Jadi kombinasi itu makanya saya bilang tadi ini jalan pangan yang optimal. Nah, sekarang kemudian sagunya diganti nasi gitu. Yang proteinnya relatif tinggi, berasnya tinggi gitu. Makan nasi tambah makan protein juga banyak. Sehingga mungkin malah jalan pangannya bisa kacau gitu. Jadi yang dulu mungkin dia bisa mendapatkan nutrisi yang seimbang dengan menu lokal yang memang sudah proper ya, yang artinya
itu sudah teruji oleh proses panjang kebudayaan mereka, tiba-tiba diganti. Yang banyak terjadi kan kalau kita bicara mengenai obesitas di masyarakat ini, dan ini terjadi mungkin bukan hanya di Indonesia ya, bahwa penurunan kualitas kesehatan di masyarakat adat ya secara global ini juga terjadi, itu biasanya seiring dengan perubahan pola konsumsi yang tiba-tiba tadi gitu, masuknya makanan instan, masuknya dan seterusnya gitu. Nah, ini kan persoalan yang kalau saya bilang bahwa kalau mau menghancurkan kesehatan seorang ya ubahlah cara makan dia dan aktivitas kan tentu saja kan, karena kan dulu orang-orang masyarakat adat misalnya untuk memproduksi makanan kan dia melakukan aktivitas fisik. Untuk misalnya kalau pemburu dan peramu ya dia akan berburu dan meramu, untuk petani dia akan bertani. Sekarang dia disediakan makanan yang diproses kan, makanan siap saji, mie instan yang tinggal ini dan seterusnya misalnya. Nah, itu pasti akan mengubah banyak hal. Kesehatan dan aktivitas fisik dia maupun metabolisme tubuhnya pasti akan terganggu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari Ken Miriam. Ini dua dikotomi antara sistem negara yang serba terpusat dan otonomi daerah. Ini dua sistem politik ini kan bercampur jadi satu dalam sistem kenegaraan kita nih, masing-masing apakah bisa memberi kontribusi bagi proses restorasi keberagaman sumber pangan kita, atau malah jadi kontraproduktif gitu ya? Ya, saya pikir ini juga bisa relevan dengan berbagai macam produk kebudayaan yang lain gitu. Apakah misalnya otonomi daerah ini misalnya ya menghidupkan atau merayakan keberagaman lokal culture ya dengan berbagai macam variasinya misalnya, atau sebaliknya justru terjadi hegemoni kebudayaan itu otonomi daerah malah bisa jadi hegemoni baru ya? Hegemoni baru, terutama kalau misalnya tadi perspektif dari pengambil kebijakannya keliru misalnya. Ini yang bisa mempercepat masuknya berasisasi misalnya sampai ke level daerah, karena ketahanan pangan yang hanya diukur dengan kecukupan beras misalnya, itu kan bisa, apalagi tadi sistem penganggaran yang tidak mensupport produksi pangan lokal misalnya, itu malah justru bisa membahayakan sebenarnya. Kecuali memang kita benari dulu gitu loh, bahwa tadi jangan lagi beranggapan bahwa pangan itu harus sama gitu, kalaupun sama diproduksi dengan cara yang sama misalnya dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang harus jadi mengembalikan otonomi daerah, juga otonomi dalam hal kebudayaan misalnya. Itu juga mungkin challenge-nya gitu, bukan kemudian yang terjadi adalah pemaksaan pusat ke daerah gitu. Nah, ini yang menurut saya Tunggal Ikanya bukan hanya soal budaya tapi pangan juga ya. Ya, karena sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pangan seharusnya memang dilihat juga sebagai bagian dari identitas kultural kan, misalnya hilangnya pangan lokal di setiap daerah itu sebenarnya kan hilangnya kebudayaan itu, sama seperti hilangnya bahasa di daerah itu misalnya. Ini yang mungkin menurut saya perlu kita kita sampaikan juga. Oke, nih yang ketiga dari Mas Agus Danugroho terkait dengan kebijakan. Ini gimana caranya supaya undang-undang dan kebijakan ini memberi dampak yang langsung pada upaya restorasi keberagaman sumber pangan kita gitu di Indonesia. Kalau di sini kan peraturan instruksi presidennya ada, undang-undang pangan nomor 796 itu mengamanatkan diversifikasi pangan lokal. Tapi pada prakteknya masih belum efektif ya ini ya kayaknya. Terutama tadi Mas, Omnibus Law yang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa tahun yang lalu, yang sekarang di MK ya, itu justru berlawanan dengan berbagai macam produk undang-undang yang lain, termasuk undang-undang pangan gitu. Ya, jadi kalau dulu misalnya kewajiban untuk memperhatikan ketersediaan pangan yang ada di tingkat petani misalnya, itu sekarang sudah tidak lagi jadi ukuran sebenarnya. Nah, saya khawatir dan tidak ada secara eksplisit ya, terutama di Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk merayakan atau mendorong pada pangan lokal gitu. Nah, ini menurut saya, kalau saya bilang dari sisi regulasi terjadi undang-undang, kenapa UU CK ini bisa menjadi kemunduran karena salah satunya ini sebenarnya. Yang dulu jadi sebenarnya kalau dari sisi regulasi dan kebijakan ini akan sangat pelik ya kayaknya prosesnya ya.
Mungkin untuk sementara yang paling masuk akal itu mendorong lewat praktek-praktek budaya yang baru ya. Ini Pak Komara bilang ini kita bisa dorong influencer anak muda, chef yang muda-muda untuk mengeksplorasi macam-macam sumber pangan yang ada di berbagai daerah. Ini mungkin bisa jadi gerakan budaya pangan yang baru ya. Karena kan sekarang di sisi global kelihatannya memang ada tendensi apa ya, contemporary kulineri itu justru melihat keberagaman seni gitu ya. Ya, saya setuju tuh. Mungkin bagaimana konsep tadi keberagaman lokal culture itu bisa kita bawa dalam konteks keberagaman lokal food ya sebagai satu apresiasi terhadap bahwa tadi pangan sebagai bagian penting dari budaya yang harus dirayakan, didorong kembali. Beberapa chef sebenarnya memiliki inisiatif dan concern ya, walaupun memang masih sangat terbatas ya kalau kita lihat ya. Saya beberapa kali pernah berdiskusi, ngobrol bareng, ada beberapa chef yang saya lihat memiliki concern terhadap itu gitu ya, yang mereka datang ke beberapa daerah adat lalu mencoba merekognisi pangan lokalnya dan kemudian mencari kreasi baru dari pangan lokal itu gitu ya, itu muncul. Walaupun memang kalau kita lihat kan ini nggak jadi arus utama ya, masih arus utama kita ya sebaliknya gitu. Nah, ini memang tantangan kita semua ya kalau menurut saya, dan keterlibatan teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan di sini menjadi lebih penting lagi kan, sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau kebijakan, kalau regulasi kita misalnya belum mensupport, ataupun kalau ada misalnya tidak terlihat wujudnya gitu, maka gerakan perlawanannya ya menurut saya jalan kebudayaan itu salah satunya sebenarnya yang memungkinkan. Tapi apakah ini teman-teman di sini termasuk di edukasi ya, literasi melalui pendidikan dan yang lain-lain, ini menjadi hal yang penting. Walaupun sebenarnya kita sekarang nih kesadaran bahwa krisis pangan itu sudah di depan mata, itu sudah terjadi gitu. Kita berulang kali kan menyimak misalnya udah bukan di depan mata, sudah terjadi, udah di dalam mata, udah terjadi ya. Cuman problemnya tadi, solusi apa yang kemudian dipilih gitu. Yang kita lihat justru yang dikemukakan seperti yang saya singgung tadi adalah didorong food estate gitu. Nah, ini di sini juga saya kritik ini sebagai sumber masalah baru misalnya. Kalau misalnya terutama food estate-nya adalah masih dalam konteks penyeragaman pangan tadi, yang ditanam adalah sumber pangan yang mungkin tidak kontekstual dengan lokal ekosistem maupun lokal culture misalnya, tentu ini akan jadi persoalan serius, seperti yang misalnya terjadi di Merauke misalnya, orang sekitar Papua mau disuruh nanam padi sawah misalnya, yang terjadi ya akan terjadi benturan lagi, akan mempercepat proses hilangnya pangan lokal pasti gitu, dan juga mungkin bisa bermasalah dalam konteks lingkungan juga. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Krisis yang sudah kita alami, solusinya bisa menjadi menambah krisis lebih dalam lagi gitu kalau saya bilang. Kalau kita mengingkari tadi bahwa sebenarnya fondasi penting kita itu adalah keberagaman gitu. Kalau saya pada posisi di situ. Oke. Ini kalau misalnya kita pakai teori difusi inovasi kan memang tahap-tahapnya selalu ada inovator, ada early adopters, terus majority adopters dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita mau dorong ini sebagai sebuah gerakan budaya pangan yang baru, kira-kira yang penting untuk disentuh duluan tuh siapa nih Mas Arief? Seniman kah? Anak muda kah? Chef? Kalau pemangku kebijakan, kalau yang dijelasin sama Mas Arief, mungkin nanti mereka masuknya ke late adapters gitu ya. Kalau misalnya tekanannya udah membesar, level kebijakan itu cepat atau lambat kan akan terpengaruh juga. Tapi yang awal-awal yang mungkin nggak banyak, tapi dia bisa memberi kontribusi signifikan, kira-kira siapa nih? Ya, salah satunya tentu saja ini ya, para pelaku pangan ya, chef dan yang lain-lain itu menjadi penting. Tetapi juga kalau saya melihat sebenarnya juga pangan ini kan persoalan complicated, karena dia juga terkait dengan rasa juga kan. Jadi kalau misalnya anak-anak kita dari kecil
tidak dikenalkan dengan ragam pangan itu gitu ya, mungkin tidak akan mudah gitu ketika misalnya dia dewasa tiba-tiba makan itu gitu. Karena nah di sini pentingnya sekali sebenarnya pendidikan gitu ya, pendidikan sejak dasar, anak-anak dikenalkan mengenai pangan yang ada di sekitar dia, dan ini dimulai dari keluarga juga harus berperan sih sebenarnya. Kalau dari kecil anak-anak sudah terbiasa dengan makan instan food itu gitu, kita susah juga tuh memaksa mereka untuk makan beragam Wah, misalnya. langsung guilty feeling nih. Dan ini kalau di kita kan masalahnya kan apa ya, ya ini sistematis ya sebenarnya. Kerusakannya juga sistematis, jalan mengatasinya juga tidak ada yang instan gitu. Ya sama juga gitu. Dan setiap, kalau saya bilang bahwa ya kita harus memulai siapa saja gitu. Kalau keluarga ya di level keluarga harus melakukan, tadi di level para aktor apalagi gitu. Ya, kalau kita lihat sekarang misalnya di sekitar kita aja gitu, berapa banyak sih warung makan yang masih menjual menu lokal gitu ya, susah sekali gitu. Even di daerah gitu ya, kalau misalnya Bang Gustaf misalnya pergi ke NTT gitu misalnya, mencari pangan lokal itu mungkin susah, lebih gampang misalnya mencari KFC atau mencari warung Padang gitu ya misalnya. Tantangannya kan bukan hanya menambah indeks keberagaman pangan, tapi indeks keberagaman rasa dan selera ya. Dan ini yang susah-susah gampang. Jadi Berat juga ya. berat. Makanya sebenarnya ini kan apa ya? Pangan itu kan dibentuk proses yang sangat panjang ya, sampai orang misalnya oh iya ini pangan yang paling pas untuk saya, yang paling enak, yang paling sesuai rasa dan seterusnya gitu. Nah, makanya kalau kita mau kita belajar ya dalam tanda petik ya dari marketnya, kenapa sih gandum itu sukses di Indonesia gitu. Ini kita bisa belajar dalam tanda petik di situ gitu. Jadi kan kalau kita lihat sejarahnya, gandum itu kan baru masuk di Indonesia di akhir tahun 60-an. Awalnya melalui bantuan pangan ya, ketika waktu itu Amerika berlebih melalui revolusi hijaunya, mereka berlebih produksi gandum, lalu kemudian mengirim kelebihannya ke negara-negara miskin, salah satunya ke Indonesia gitu. Di Indonesia gandum itu kemudian diolah gitu ya, atau digiling gitu menjadi terigu oleh salah satu perusahaan yang waktu itu ditunjuk oleh Orde Baru, yang kemudian sekarang menjadi monopoli industri terigu gitu. Nah kemudian mereka dibebaskan biaya impor kan, biaya impornya kecil gitu, nol gitu, dan mereka memiliki apa yang mereka lakukan dengan kemudian kelebihan ekonomi itu adalah dengan mengenalkan gandum. Kita ingat misalnya waktu itu kan UKM kaki lima itu dengan ada kreasi lomba masak berbahan terigu gitu, dan banyak hal yang lain yang mereka lakukan, salah satu, dan akhirnya kemudian kita lihat dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 30-40 tahun, gandum yang dulu tidak dikenal itu menggeser demikian banyak beragam pangan lokal kita gitu. Yang salah satunya yang dimulai dengan tadi dia mengenalkan gandum ke produsen-produsen di level kaki lima dan seterusnya. Nah, gerakan untuk membawa pangan lokal ini apakah bisa melalui itu juga gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan gitu. Jadi dia harus mereproduksi rasa juga kan, kepada mengenalkan rasa kepada orang baru gitu ya. Sekarang kalau kita lihat sekarang kue-kue tradisional kita yang dulu berbasis misalnya singkong, beras dan seterusnya sudah kalah itu dengan berbagai macam pangan berbasis terigu yang itu relatif baru kan sebenarnya, dan itu sudah. Ini secara piktorial juga pengaruh ya, karena kan dibombardir oleh pesan-pesan makanan yang seragam itu secara piktorial kayaknya udah membius dan merayu pemirsa gitu. Termasuk iklan kan Mas ya? Oh iya, bahasa iklan luar biasa kan. Kita ingat tahun-tahun 80-an itu kan mie instan itu diiklankan sebagai makanan dalam tanda petik mewah kan. Ya, Jadi kelas menengahnya dulu yang kemudian mengkonsumsi itu, yang sekarang menjadi makanan massal kan di obsesi kemewahan, modernitas, kenikmatan. Pokoknya itu segala sesuatu yang surgawi gitu ya. Nah, ini ini waktu kita agak terbatas, tapi nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi nih dari Nurudin ya. Nurudin mau ada pertanyaan yang mau disampaikan atau gimana? Halo, bisa terdengar? Silakan. Kita bisa dengar di sini. Ya,
Terima kasih Mas Apa aja Mas Arif. ya, ini waktunya agak terbatas Ya, punten. ya. Terima kasih Mas Arif atas presentasinya, menarik sekali. Jadi kalau saya mungkin melihat itu dari sisi filosofis ya, sebagaimana dikatakan dalam kalangan perennialis, as above so below. Jadi apa yang di luar itu adalah apa yang ada di pikiran kita. Kalau bahasan, jadi yang di luar itu adalah cermin dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah kalau menurut bahasanya Vandana Shiva yang juga mengurusi masalah makanan, itu kita punya problem monoculture of mind. Jadi itu bukannya di Indonesia tapi di India, di semua di segala tempat ya, khususnya di negara-negara berkembang. Jadi memang di dalam pikiran kita tuh kita sudah monokultur. Kalau monokultur sudah sulit, nah, kan begitu. Nah, monokultur ini kan sebenarnya dibentuk juga salah satunya oleh memang cara pandang dunia yang memang reduktif ya kalau bagi Vandana Shiva, karena misalkan ya sebenarnya sains sudah sudah berkembang sedemikian rupa, tapi kita masih mempertahankan model sains lama Newtonian yang kira-kira kalau pilihannya adalah A ya A, jadi nggak boleh yang B, C, D dan lain-lain semacam itu. Tapi kira-kira intinya begini, saya setuju dengan dengan apa yang dikatakan Mas Arif, bahwa menurut Vandana Shiva juga baik manusia atau lingkungan itu terpengaruh oleh monoculture of mind itu. Kalau zaman dulu misalkan produk lokal itu karena dari lokal itu kan sangat cocok ya. Jadi sehingga dia juga tidak butuh banyak engineering, kasih pupuk, kasih apa tidak gitu kan. Lingkungannya lebih asli dan kemudian dia juga sangat dengan langsung bisa dinikmati. Tidak dengan model yang sangat membutuhkan perjalanan, bisa polusi, barang bisa cepat rusak dan lain-lain. Dan sebenarnya itu tidak hanya pada masalah pangan ya. Arsitektur zaman dulu juga menggunakan bahan-bahan yang tersedia di situ, tapi kalau zaman sekarang ya beton harus didatangkan dari luar negeri, dan nanti kalau misalnya rusak ya sulit juga, mahal dan lain-lain. Jadi ada problem di situ saya memandang. Tapi sebenarnya kalau bagi Shiva sebenarnya monokultur itu bisa diatasi dari kita sendiri sebenarnya, karena itu kan pikiran kita. Jadi sebenarnya yang bisa berkuasa atas itu kan diri kita sendiri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya. Caranya kalau dia misalkan ya kita mulai tadi yang dijelaskan Mas Arif tadi, misalkan mulai dengan menghidupkan, kalau istilah dia tuh mulai menanam benih lagi gitu kan, benih yang benih organik kalau dalam konteks India, karena kan kalau India konteksnya diimpor benih juga kan yang dianggap lebih. Jadi dengan itu, dan namanya benih itu kan tadinya nggak kelihatan, lama-lama kelihatan, lama-lama jadi pohon yang besar. Jadi memang prosesnya begitu, dan ya itu dijalani saja. Jadi jangan kita terlalu berpikir. Kadang-kadang kalau kita berpikir terlalu besar begitu kan, wah nanti kalau itu sulit sekali. Enggak, itu malah gagal. Jadi berpikir itu simpel saja. Kita tanam, ya seperti Jadev Payeng itu di India, saya nanam, akhirnya hanya dalam waktu kalau nggak salah kurang dari 70 tahun dia bisa membuat hutan yang tadinya lahan yang terlantar. Dia cuma tiap hari nanam saja. Jadi kalau bagi saya mungkin di situ pikiran juga dirubah ya. Jadi mindsetnya, bagaimana cara merubahnya, mindset kita sendiri harus dirubah. Mungkin semacam itu ya. Dan wah, terima kasih Mas Nurudin, postulasinya tambahan vitamin pikiran kita hari ini ya. Jadi beragam sejak dalam pikiran ya, bukan hanya adil sejak dalam pikiran, tapi kita juga harus beragam sejak dalam pikiran. Ya, jadi membebaskan pikiran. Itu sederhana tapi enggak ya? Ya mungkin misalkan seperti gini, tadi kalau dijelaskan tentang makanan yang kita konsumsi, kan sudah ya, bahkan sudah ada misalkan diistilahkan junk food, kok tetap dimakan ya? Padahal sudah dikatakan junk food, tapi begitu. Jadi kan sebenarnya pilihannya pada kita sendiri. Ya. Iya, jadi Oke, tapi kita bisa mulai dengan bagaimana kita bisa menanam keberagaman dalam pikiran kita nih Mas Arif? Ya, saya setuju ya, itu memang kembali lagi ya, bahwa kita sendiri harus memulai dari kita sendiri. Ya, pangan ini kan sesuatu yang bukan hanya filosofis tapi fungsional gitu. Dan ini dalam artian ini, kalau misalnya kita mau ngomong mengenai keberagaman, kita memang harus memulai itu. Jadi berdaulat pangan itu juga berdaulat bagi tubuh kita juga gitu. Jadi kalau saya misalnya mempraktekkan, misalnya saya bicara mengenai keragaman pangan ya, saya memulai dari yang saya sendiri gitu. Untuk makan ya sehari-hari tidak harus beras, misalnya saya survive dengan pagi ini misalnya saya cukup makan pisang tanduk gitu beberapa ini dan seterusnya, dan survive gitu. Dan menurut saya memang saya setuju sekali bahwa ini mindset kita harus kita ubah, dan
kita transformasikan gitu dalam lingkungan lingkaran kita, gitu. Lingkaran keluarga, lingkaran komunitas, lingkaran ini dan seterusnya gitu. Karena tadi kembali kepada prinsip awal tadi bahwa pangan ini yang pernah kita miliki leluhur kita itu adalah proses panjang adaptasi dia kan, dan sampai membentuk budaya yang optimal gitu kalau menurut saya, yang paling sesuai dengan konteks dia gitu. Nah, maka kalau menurut saya menggali kembali itu dan mencari jalan yang mungkin juga ada beberapa variasi perubahan ya. Mungkin kita nggak akan bisa serta-merta meniru apa yang sudah ada gitu. Tetapi intinya adalah kembali kepada yang lokal yang ada di sekitar kita, dan semakin lokal semakin baik, semakin sesuai dengan konteks kita gitu ya. Itu sih kalau menurut saya, dan ini harus dimulai dengan tadi bahwa gerakan untuk berdaulat pangan itu ya gerakan berdaulat bagi tubuh dan pikiran kita gitu, kalau tadi Mas Nurdin menambahinya gitu. Itu sih kuncinya kalau menurut saya. Jadi kalau kita dijajah pangan kita, ya kita nggak berdaulat lagi. Oke, terima kasih banget nih Mas. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.50. Ini saya udah dapat flag dari panitia. Tapi sebelum kita mengakhiri diskusi ini, mantap banget ya, Mas Arief tadi memberikan paparan yang demikian padat, meski waktunya sangat singkat, terus kita mendapat banyak kesempatan untuk diskusi soal keberagaman pangan. Dan sebagai closing statement nih, barangkali Mas Arief sebelum kita mengakhiri diskusi kita, apakah ada yang mau disampaikan secara khusus gitu di forum ini, supaya kita bisa membawa bekal setelah diskusi ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan baik di level yang paling kecil atau barangkali di tingkat yang lebih luas. Mas Arief, barangkali closing statement-nya saya persilahkan. Ya, makasih. Ya, mungkin saya cuma ingin menguatkan kembali bahwa pangan ini bukan hanya soal fungsi ya, tetapi dia juga bagian penting dari identitas kultural kita, dan kita yang beragam, yang kaya sekali dengan keberagaman pangan ini, sebenarnya kaya dengan keragaman budaya pangan gitu. Dan tetapi sayangnya demikian banyak itu sudah banyak yang menghilang ya sebenarnya ya, karena bukan hanya soal jenis kulinernya ya, tetapi cara memproduksi pangannya dan seterusnya yang saya tunjukkan tadi. Karena pangan itu bukan hanya sekedar kuliner ya, tetapi adalah proses untuk mencari, mengumpulkan dan seterusnya. Dan itu ketika kita hilang, sebenarnya kita kehilangan ya bukan hanya fungsi tubuh kita yang akan terganggu, tetapi identitas kita yang juga terganggu, kedaulatan tubuh dan pikiran kita yang mungkin jangan-jangan juga terganggu dengan itu gitu ya. Jadi setidaknya kita tidak lagi berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Dan saya ingin menegaskan di sini bahwa kalau ingin menghadapi persoalan kita yang sekarang sebenarnya sudah kita hadapi gitu ya, dengan ketergantungan pangan impor dan juga penurunan kualitas gizi ya, triple burden dalam gizi kita gitu, maka kembalilah kepada keberagaman sistem pangan lokal yang di setiap tempat mungkin bisa jadi berbeda-beda gitu. Jangan paksakan kembali obsesi kepada penyeragaman pangan, bahwa beras adalah pangan yang terbaik misalnya, apalagi sekarang terigu menjadi pangan yang lebih baik dibanding yang lain-lain. Itu adalah satu kesalahan yang harus kita lawan gitu, dengan kita mulainya dari kita sendiri, komunitas kita, dan kalau bisa mengubah di kebijakannya yang memang harus diubah gitu. Makasih. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Ahmad Arief, buat para peserta. Ini nggak kerasa ya kita diskusi, tiba-tiba udah hampir tengah hari. Kayaknya nggak cukup nih Mas Arief. Kita kelihatannya akan terus perlu Mas Arief dan rekan-rekan yang punya kepedulian untuk mendorong proses restorasi keberagaman sumber pangan kita, karena memang krisis itu sudah terjadi dan mau nggak mau kita harus mencari jalan keluar, dan kelihatannya upaya untuk mendorong atau mendukung proses restorasi keberagaman sumber-sumber pangan kita ini jadi salah satu jalan keluar dan pertaruhan penting juga gitu ya. Nah, saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita hari ini. Sayang sekali pembicara yang satu lagi
belum dapat hadir, tapi mungkin bisa kita atur kembali waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak sekali kekurangan, dan mudah-mudahan diskusi tentang keberagaman pangan dan upaya untuk mendorong keberagaman pola pikir dan kehidupan kita ini bisa terus berlangsung. Untuk itu saya mohon izin untuk mengakhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Oh ya, tadi ada peserta yang tanya absensi peserta katanya. Mungkin nanti sama MC ya bisa dijelaskan. Okay, thank you so much for Mr. Gustav Iskandar for moderating this event. Thank you so much for Mr. Ahmad Arif for incredible explanation. That is such an insightful topic. And also an amazing participants already participated in this event. Additionally, I would like to call for 2 participants who asked questions to contact the committee, namely Nuruddin, and also and see you in the next sessions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Rahayu.